Pada job sheet ke-6, kita akan mempelajari tentang transmisi data menggunakan MQTT. Yang mana pada poin A kita akan mempelajari tentang penghubungan antara ESP32 dengan broker MQTT. Broker berfungsi sebagai pusat komunikasi antara pengirim data yaitu publisher dan penerima data yaitu subscriber. Langkah awal, pastikan Node-RED sudah berjalan dan terhubung ke jaringan yang sama dengan ESP32. Tambahkan Node MQTT in atau MQTT out pada workspace Node-RED. Buka pengaturan node, lalu buat koneksi baru dengan menekan tombol edit pada bagian server. Isi kolom server dengan alamat broker-mq.com dan gunakan port 1883 yaitu port standar MQTT tanpa enkripsi. Beri nama koneksi misalnya MQ broker, lalu klik add dan done. Selanjutnya buat topik komunikasi misalnya ESP32 bersungguh. Topik ini menjadi jalur pesan yang digunakan ESP32 untuk mengirim atau menerima data. Tambahkan node debug untuk memantau data yang diterima dari broker. Hubungkan node MQTT dengan debug lalu tekan deploy untuk menjalankan flow. Jika koneksi berhasil, status node akan berubah menjadi connected. Pada tahap ini, Node-RED sudah siap untuk komunikasi dengan broker MQTT dan dapat berfungsi sebagai subscriber maupun publisher. Koneksi ini menjadi fondasi utama agar data dari ESP32 dapat ditransmisikan secara real time ke dashboard IoT. Yang selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang menerima data JSON melalui protokol MQTT. Pada bagian ini, Node-RED digunakan untuk menerima data dalam format JSON dari ESP32. Format JSON atau JavaScript Object Nestation banyak digunakan pada sistem IoT karena mudah dibaca dan diolah. Tambah 3 node utama MQTT in, JSON, dan debug. Hubungkan node MQTT ke JSON kemudian ke debug. Pada node MQTT gunakan topik yang sama seperti yang digunakan oleh ESP32, misalnya ESP32 data sensor. ESP32 akan mengirimkan data ke dalam bentuk JSON seperti temperatur 27.8, humidity 68. Node JSON di Node-RED akan mengubah format string tersebut menjadi objek data sehingga suhu dan kelembapan dapat diakses secara terpisah. Setelah flow dikonfigurasi, tekan deploy. Jika koneksi berhasil, maka data dari ESP32 akan muncul di panel debug setiap kali ada pembaruan. Nilai suhu dan kelembapan akan diperbarui secara otomatis sesuai data yang dikirimkan. Dengan cara ini, pengguna dapat menampilkan hasil pembacaan sensor pada dashboard Node-RED atau menyimpannya dalam database, sehingga sistem mampu melakukan monitoring lingkungan secara real time. Yang selanjutnya, poin kecil yaitu kita akan menjelaskan tentang pengiriman dummy data untuk simulasi iPhone menggunakan hardware. Pada bagian terakhir, dilakukan pengujian sistem ini dan penerimaan dummy data dari ESP32 sebagai simulasi input dan output. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa komunikasi antara ESP32, broker, dan Node-RED berjalan dengan baik sebelum menggunakan sensor sebenarnya. Buka Arduino IDE, lalu buat program sederhana untuk menghasilkan data acak. Gunakan fungsi random untuk membuat nilai suhu antara 25 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan antara 60 hingga 80%. Kemudian ubah data tersebut menjadi format JSON seperti string JSON data, temperatur, string temperatur, humidity. Setelah itu, kirimkan data ke broker menggunakan perintah client publish ESP32 simulasi JSON data.jstr. Di sini Node-RED tambahkan node MQTT in dengan topik ESP32 simulasi, kemudian menggunakan node chart, tekan deploy, lalu jalankan program pada ESP32. Jika koneksi berhasil, grafik di dashboard akan menampilkan perubahan suhu
dan kelompokan setiap beberapa detik. Dengan simulasi ini Anda dapat menguji alur komunikasi tanpa perlu sensor fisik. Teknik ini sangat bermanfaat untuk debugging sistem IoT sebelum implementasi perangkat sebenarnya. Melalui 3 langkah ini, koneksi ke broker MQTT, penerimaan data JSON, dan pengiriman dummy data dari SP32 telah memahami bagaimana sistem komunikasi MQTT bekerja secara menyeluruh, mulai dari pembuatan koneksi, format pertukaran data, hingga pengujian simulasi dengan perangkat nyata. Dengan konsep ini, SP32 dapat dijadikan perangkat cerdas yang mampu bertukar data secara real-time dan menjadi bagian penting dalam sistem IoT modern.